ataupun dari segi karya itu saya lebih penting daripada hanya sebatas tumpang eksis lah. Saya kira itu pentingnya. Dan kita juga membuka berbagai macam ranah kan. Kalau lihat di Mading di situ ada komik pendek, short komik, ada puisi juga, di situ ada karya siluet. Yang mana kita buka bersama supaya kita punya karya. Mungkin rancangan awal saya pribadi itu plastik kita olah menjadi produk. Karena menjadi banyak di Jakarta itu sampah kan. Bagaimana kita menjadi konsumen yang bertanggung jawab seperti apa? Jadi kita bikin daur ulang plastik, jadikan souvenir, bisa kita pakai, bisa kita jual. Dan juga kita bisa melatih teman-teman. Contohnya kalian sudah melihat foto ulama besar yang ada di Madi. Ya kalau tembus pandang ya nggak apa-apa. Iya, itu Syekh Imamun. Itu kita bisa membuat seperti itu, dan itu bisa menjadi bakat kita. Itu bisa berguna di luar nanti. Nah, hal-hal seperti itu kita bisa dapatkan cuma di Balai Sastra. Nah itu, jadi oke lah, tadi kita berbicara pergerakan, kita berbicara karya. Lalu apa fungsinya kita sebagai seorang filsuf, kita sebagai seorang mufasir, kita sebagai seorang psikolog Islam? Tentu banyak karya-karya sastra berawal dari filsafat. Kalau tahu Nietzsche, yang mempunyai buku yang cukup terkenal, Sabda Zarathustra. Nah itu nuansa filsafatnya sangat kuat. Terus ada lagi dunia Sophie, itu juga sangat kuat filsafatnya yang dikemas dengan bahasa sastra. Ada lagi eksistensialis, Jean-Paul Sartre, tentang kebebasan, tentang intelektualitas, itu dicuatkan oleh Jean-Paul Sartre. Dan banyak pemikir, filsuf yang menciptakan karya sastra, itu baru filsafat, karena tafsir. Kalau yang terkenal dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu adalah seorang mufasir. Buya Hamka itu cukup menurut saya berbakat di ranah itu. Bahkan tidak hanya kapal Van der Wijk saja yang muncul di permukaan layar. Kalau teman-teman baca karya-karya beliau yang lain, itu cukup menggugah kebudayaan, keagamaan, dan nasionalisme. Itu penting dari karya-karya beliau. Psikologi, siapa kira-kira psikolog yang menciptakan karya sastra? Agung? Tidak mungkin. Saya psikologi anak. Ya saya kira mungkin pemahaman saya terhadap psikologi masih kurang, tapi itulah kita bisa berkaca dari pemikiran-pemikiran mereka. Kemudian Natatur kalau dari pergerakan, kita bisa bicara tentang seni dari situ. Kita bisa berbicara tentang sastra, politik, agama dari karya sastra itu sendiri. Itu Pak. Dan juga agar kalian ini tidak seperti teman-teman kita yang lain. Kebanyakan teman-teman kita itu sebenarnya sudah pada kembung perutnya, disuap-suap oleh hasil-hasil pemikiran doktrin-doktrin yang sebenarnya itu tuh tidak semuanya harus kita makan, dan itu merugikan diri kita sendiri. Ya sama aja. Susreng. Ya ini mau menampilkan. Mulai dari buat. Ya istri. Terima kasih. Jadi di sini sebagai mahasiswa yang harus menerapkan sikap moderasi. Moderasi. Karena banyak teman-teman kita yang di atas sana itu krisis terhadap identitas bangsanya sendiri. Mereka itu terlalu mengagungkan filsuf-filsuf timur, mengagungkan pemikiran-pemikiran timur, barat. Tapi mereka lupa sama leluhur bangsa sendiri. Itu ditanya juga nggak tahu mereka sejarah-sejarahnya. Bahkan yang pemikirannya itu mungkin lebih hebat dari filsuf-filsuf di luar sana. Tapi mereka meninggalkan itu semua, menganggap hal-hal yang dari luar itu sangat luar biasa. Dan akhirnya Pertiwi sendiri mati. Tempat dulu mereka sendiri mati. Segi ingin ilmu pengetahuan yang sudah ada sejak zaman dulu itu tidak berkembang masyarakat ataupun di pemuda. Jadi kita harus menghidupkan itu Nusantara.
jangan terlalu ya ke timuran lah, ke Iran nanti pusing ya. Ribet ya. Kalau yang diambil ya ilmunya saja, tapi bagaimana kita mengaplikasikan itu jangan seperti mereka tidak melihat kondisi situasi di suatu lingkungan bangga bagaimana seperti yang mereka dapat di tempat yang mereka ini tuntut. Tapi bagaimana kita dapat melihat kondisi masyarakat ataupun kondisi sekitar dan kita beradaptasi. Tapi kebanyakan orang-orang yang disuap, ya kan, pemikiran-pemikiran timur itu mereka individualis, tidak mengerti sekitar, itu miris sekali dan itu banyak di sana. Dan kita mungkin bisa merasakan yang berkuar-kuar tentang modernisasi, habis itu toleransi antar masa itu tidak ada dalam ini keseharian itu tidak dapat. Ya, makanya saya tadi kirimkan pagi itu Kemenag punya program terkait pemuda-pemuda yang istilahnya mempublikasikan moderasi beragama. Itu nggak akan terjadi kalau minoritas tidak ikut campur dalam bahasa moderasi tadi. Misalnya Ahmadiyah, Syiah, ya. Kalau mereka tidak disertakan, maka akan tidak moderasi ya. Karena toh mereka juga yang terasingkan. Syiah Ahmadiyah terasingkan sampai sekarang. Bahkan identitas lembagaan kampus, pesantren yang bernuansa Syiah masih tetap dikucilkan. Nah, itu tugas kita bersama memahami situasi lingkungan gitu, situasi masyarakat kita yang plural, tidak merasa paling diskusi tapi tetap punya batasan kita sebagai makhluk sosial, ya kan? Karena saya kira teologi itu hanya berumur sangat pendek dibandingkan kebersamaan kita, persatuan kita. Itu Bang. Jadi diharapkan kadar-kadar Kita nggak ada background, dia nggak ada background organisasi apapun, saya nggak ada background organisasi apapun, bukan. Kita ini orang-orang terpencil guys. Ya, jadi kita memang dari bawah, betul, bukan satu orang yang diusung oleh partai atau satu orang yang diusung oleh organisasi, enggak. Dan kita nggak ada embel-embel apapun itu. Dan kalian kalau bertanya-tanya bagaimana struktur di Tadarus Sastra kita tidak ada ketua, tidak ada ketua, nggak ada sekretaris, tidak ada apa-apa. Jadi kita ini sama rata semua. Jadi kita bergerak sama-sama, turun sama-sama, dapat ide, kalian bisa memberikan kami ide, kita bisa lakukan itu sama-sama. Jadi nggak ada sistem ketua-ketua itu, bullshit. Kritik saja. Rata-rata itu bisa membuat trauma semakin tinggi. Yes. Karena banyak ketua tidak seperti ketua, ya kan? Kita bisa rasakan. Mungkin nanti kalian sudah lama di Sadra, mungkin kalian bisa merasakan bagaimana sakitnya kalian. Ya, kritik-kritik saja itu enggak ada. Itulah mungkin sekilas ya tentang bagaimana bisa berdirinya kelompok-kelompok pemberontak ini. Nah, mungkin kita harus ini loh berkenalan dulu. Soalnya saya juga belum kenal nih apa-apa saya.